pendidikan sosiologi pedesaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan desa. Pada pertemuan sebelumnya, kalian tentu sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman ketika kalian menggali berbagai macam hal terkait dengan profil dan karakteristik desa. Bukan begitu? Pada kesempatan hari ini, kita akan lebih banyak mendiskusikan tentang materi berikutnya, yakni struktur sosial perdesaan. Sebelumnya, tentu kalian masih ingat, pada perkuliahan beberapa semester yang lalu, tentu kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang struktur sosial. Masih ingat apa yang dimaksud dengan struktur sosial? Ya, struktur sosial merupakan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yang ada di dalam masyarakat. Struktur sosial membentuk sebuah sistem sosial sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu apa kaitannya dengan pedesaan? Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia banyak sekali ragam pedesaan. Setiap desa memiliki unsur-unsur sosial pokok yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal itulah yang kemudian akan kita pelajari hari ini, teman-teman semuanya. Masih ingat apa saja jalinan unsur sosial pokok dalam masyarakat desa? Mari kita sebutkan. Yang pertama adalah kelompok sosial. Yang kedua adalah, masih ingat? Ya, lapisan atau stratifikasi sosial. Yang ketiga, lembaga sosial. Dan yang keempat adalah kaidah atau norma sosial. Selain itu, pada aspek berikutnya, struktur sosial sangat berkaitan dengan yang dinamakan dinamika sosial. Ada dua hal pokok yang berkaitan dengan dinamika sosial, yakni interaksi sosial dan perubahan sosial. Sebelum lebih jauh kita melangkah terkait dengan bagaimana struktur sosial yang ada di dalam masyarakat dan aspek dinamika yang ada di dalam masyarakat, mari kita simak salah satu profil desa dari sebuah desa yang ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang kemudian memaparkan dengan sangat baik terkait dengan bagaimana kondisi desa dan di dalamnya mengandung unsur-unsur sosial pedesaan, mengandung bagaimana aspek dinamika masyarakat desa di dalamnya. Mari kita lihat, inilah dia video profil dari Desa Sri Mulyo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Inilah negeri kita, Jawa Dwipa. Dengan hamparan permadani hijau keemasan, negeri emas yang menjulang megah dengan bukit-bukitnya, negeri emas yang penuh dengan keramahan, di mana di dalamnya terpatri indah dalam satu falsafah. Negeri emas Gemah Ripah Lojinawi, yang sebagiannya terukir di desa kami, Desa Sri Mulyo. Desa dengan semboyan gerbang madu, gerakan pembangunan masyarakat terpadu ini terletak di Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, dan berjarak kurang lebih 21 km dari pusat kota Bantul. Terdiri atas 22 pedukuhan, 119 rukun tetangga, dengan jumlah penduduk 17.443 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh harian lepas, dan karyawan swasta. Semangat keterpaduan dalam membangun desa yang dibumbui dengan inovasi dan kreativitas melahirkan berbagai produk unggulan yang beragam. Bidang layanan pendidikan dan kesehatan juga tidak sedikit pun luput dari perhatian pemerintah Desa Sri Mulyo, karena kami meyakini inilah yang akan membentuk generasi gemilang di masa mendatang. Memaknai tentang budaya dan warisan para leluhur, masyarakat di Desa Sri Mulyo
juga sangat kental dalam menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan lokal. Dan inilah inovasi-inovasi yang lahir dalam rangka mengejawantahkan semangat desa membangun. Pengembangan industri dibarengi dengan keterpaduan pengembangan potensi wisata yang beragam. Sebut saja Bukit Bucu, Watu Tumpeng, Watu Amben, Bukit Bintang, wisata religi Makam Sunan Geseng, dan situs Purba Kalapaya. Bank Desa, salah satu unit usaha utama BUMDes Sri Mulyo Arta Mandiri yang tidak hanya memfasilitasi permodalan usaha bagi kelompok masyarakat produktif, namun juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap nasabahnya. Desa Sri Mulyo mentasbihkan dirinya sebagai desa pelayanan prima. Pelayanan terpadu satu pintu dengan waktu tunggu yang sangat minimal ini telah dilengkapi dengan berbagai inovasi penunjang yang memadai. Sebut saja sistem antrian digital, pelayanan dengan SID, layanan online Elastri, pojok bermain anak, pojok baca, pojok laktasi, dan layanan pengaduan online e-Sambat. Kampung KB Jasem, Desa Sri Mulyo, satu dari 5 kampung KB yang diresmikan Gubernur pada tahun 2012 yang saat ini ramai menjadi percontohan nasional. Inovasi terbaru yang lahir di kampung KB ini adalah rumah data kependudukan. Satu rumah berjuta data. PKBM Bina Karya Desa Sri Mulyo merupakan layanan pendidikan non-formal yang diperuntukkan bagi anak putus sekolah dan warga yang belum beruntung untuk mengenyam pendidikan formal. Begitu aktifnya layanan pendidikan di lembaga ini, hingga pada 2011 dicanangkan sebagai pusat pelatihan pemakmuran bangsa oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian PU, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Rektor UGM. Dalam rangka mendukung Bantul Bebas Sampah 2019, Desa Sri Mulyo berinisiatif membentuk sebuah program Sri Mulyo Celing Clean Environment Clinic sebagai garda terdepan yang menangani permasalahan sampah di Desa Sri Mulyo. Buletasi, budidaya lele fermentasi, cara unik untuk menghilangkan ketergantungan terhadap pakan lele buatan pabrik dengan memfermentasikan bahan organik sebagai pakan lele alternatif. Terbukti jelas untung. Dengan semangat gerakan pembangunan masyarakat terpadu Gerbang Madu, kita wujudkan masyarakat sejahtera untuk melahirkan generasi yang tangguh, yang mampu menang bersaing di internasional. Salam Gerbang Madu, maju terus! Bagaimana para mahasiswa? Sudah melihat tayangan dari video profil Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta? Menarik bukan? Ya, apa yang sudah kita lihat bersama-sama tadi dalam video dari profil Desa Sri Mulyo sangat menunjukkan betapa menariknya dari desa tersebut. Dan kembali ke topik pembahasan kita tadi terkait dengan struktur sosial masyarakat desa. Dari apa yang kemudian kita cermati dalam video tersebut, sudah tertera banyak sekali unsur-unsur sosial desa yang tentu bisa kalian amati. Coba, mari kita simak bersama-sama. Pembahasan pertama terkait dengan struktur sosial adalah aspek kelompok sosial. Tadi kalau kita lihat, apa saja
kelompok sosial yang ada di dalam video tersebut? Ya, tadi ada banyak sekali kelompok sosial yang terbentuk. Ada kelompok petani, ada kelompok pembuat emping, ada kelompok pengrajin, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan satu fakta bahwa sesuai dengan bagaimana kemudian kelompok sosial dalam masyarakat desa terbentuk, bahwa masyarakat desa itu memiliki kelompok sosial yang bersifat sederhana. Mengapa sederhana? Karena kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di dalam masyarakat desa terpola atau terbentuk karena mereka memiliki kesamaan terkait dengan aktivitas sosial mereka. Dan itu adalah hal yang sederhana. Bisa disebabkan oleh mata pencaharian mereka, bisa disebabkan oleh aktivitas sosial mereka, dan bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Yang mana hal tersebut biasanya terbatas pada cara mereka mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Itulah yang kemudian tadi terwujud di dalam masyarakat desa Sri Mulya. Ada kelompok-kelompok sosial sederhana yang ada di masyarakat desa tersebut. Kita beranjak ke berikutnya, yang kedua, terkait dengan stratifikasi atau pelapisan sosial. Apa yang kalian amati dari video profil tersebut? Bagaimana stratifikasi sosial terwujud di dalam masyarakat desa Sri Mulya? Ya, bisa kita lihat bahwa masyarakat desa Sri Mulya memiliki keragaman penduduk, baik dari sisi mata pencaharian, baik dari sisi kepemilikan terkait dengan kekayaan, baik dari sisi struktur masyarakat, siapa yang menduduki jabatan sebagai kepala desa, masyarakat biasa, atau perangkat desa yang lain, dan sebagainya. Ya, struktur sosial atau aspek yang membentuk stratifikasi sosial pada masyarakat desa memang didasarkan pada beberapa hal. Kepemilikan harta, yang umumnya kalau di masyarakat desa terbentuk karena kepemilikan tanah. Karena kita tahu bahwa di masyarakat desa masih banyak lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan yang lain yang masih terbuka lebar. Aspek yang kedua, yang terkadang membentuk aspek struktur sosial atau stratifikasi sosial di dalam masyarakat desa adalah aspek pendidikan. Yang mana dengan aspek pendidikan itulah yang kemudian memberikan kesempatan yang berbeda bagi masing-masing anggota masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Aspek yang ketiga adalah kekuasaan atau kehormatan. Maka kenapa kalau di masyarakat desa kita sering melihat siapa yang lebih dihormati? Siapa kalau di desa Anda? Ya, terkadang yang mendapatkan kehormatan, yang mendapatkan kekuasaan adalah mereka yang dianggap sebagai panutan atau tetua di dalam masyarakat desa. Nah, dalam hal itulah maka mereka mendapatkan posisi sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat yang lain. Nah, kita berikutnya ke yang ketiga, sistem kekerabatan yang ada di desa. Apa yang kalian tangkap dari video profil yang tadi dipaparkan dari desa Sri Mulya? Apakah kalian melihat bagaimana kekerabatan masyarakat itu muncul? Ya, kita bisa melihat tadi bagaimana situasi atau kondisi masyarakat desa yang ada di sana. Sangat dekat, sangat erat. Itulah yang kemudian muncul sebagai karakteristik masyarakat desa. Sistem kekerabatan sangat berkaitan dengan bagaimana relasi sosial mereka di dalam masyarakat. Yang umumnya masih sangat erat, karena mereka masih memiliki pola interaksi sosial yang berbeda. Bagaimana dengan desa kalian? Adakah sistem kekerabatan yang menarik? Ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sistem kekerabatan di pedesaan didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah hubungan darah, yang kedua adalah hubungan perkawinan, dan yang ketiga adalah hubungan keturunan. Itu sebabnya kenapa di desa terkadang dalam sebuah wilayah tertentu atau mungkin dalam satu desa tertentu terkadang terdiri atas keluarga atau kerabat. Karena memang apa? Aktivitas di desa itu memang masih sangat erat. Sehingga atas dasar sistem kekerabatan tersebutlah maka kemudian membentuk sistem sosial atau sistem kekerabatan di desa yang masih menyatu.
beranjak ke pembahasan berikutnya terkait dengan unsur sosial dalam masyarakat. Apa yang berikutnya? Ya, kita akan membahas tentang lembaga sosial. Kalau tadi kita simak dari video yang disampaikan oleh perangkat desa yang ada di Desa Sri Mulyo tadi, kalian bisa mencermati bahwa di Desa Sri Mulyo lembaga sosial berjalan dengan sangat baik. Ada kepemudaan Karang Taruna, PKK, LPMD, dan juga perangkat desa yang kemudian ada di pemerintah desa. Semua itu adalah lembaga sosial di dalam desa. Masih ingat apa yang dimaksud dengan lembaga sosial dan kenapa lembaga sosial itu terbentuk? Oke, lembaga sosial terbentuk karena berkaitan dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Dan untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan itu diperlukan sebuah institusi. Maka lembaga sosial di desa yang satu dengan desa yang lain berbeda-beda. Begitu halnya yang terjadi di Desa Sri Mulyo. Kalau tadi Anda mencermati, bahkan di Desa Sri Mulyo sudah memiliki ketentuan, aturan tentang bagaimana sistem kelembagaan yang bersifat online. Ya, itulah karakteristik dari Desa Sri Mulyo. Karena masyarakat di sana sudah cukup berkembang, sehingga ada sebuah sistem, ada sebuah lembaga yang mengatur tentang bagaimana mekanisme terkait dengan fasilitas atau layanan dari pemerintah desa kepada masyarakat. Itulah lembaga sosial yang ada di desa. Nah, para mahasiswa semuanya, aspek berikutnya adalah kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebudayaan itu muncul sebagai satu produk dari sistem gagasan sebuah masyarakat, sistem ide masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Dan kalau kita tadi amati di dalam video profil Desa Sri Mulyo, kita bisa melihat bahwa kebudayaan masih sangat lekat dan masih sangat dipegang teguh. Bahkan ada satu pola bahwa kebudayaan itu sengaja untuk selalu diapresiasi, ditampilkan sebagai satu unsur perekat masyarakat yang ada di sana. Nah, dari sana membuktikan bahwa pada masyarakat desa, kebudayaan masih sangat dipegang teguh. Kebudayaan menjadi satu tolak ukur dari sebuah kehidupan atau aktivitas masyarakat desa. Dan yang menjadi menarik adalah semua warga di dalam masyarakat desa biasanya akan kemudian bekerja bersama-sama untuk melestarikan yang namanya kebudayaan. Bagaimana di desa kalian? Apakah seperti itu juga? Nah, berikutnya kita akan membahas aspek yang lain. Tadi kita sudah membahas aspek struktur sosial. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa berbicara mengenai aspek struktur sosial itu juga tidak bisa dilepaskan dari aspek yang dinamika sosial. Masih ingat dari teorinya Auguste Comte yang juga mengatakan masyarakat terbentuk atas dua unsur, statika dan dinamika sosial. Begitu juga pada hari ini kita akan membahas terkait dengan aspek dinamika sosial. Apa dua hal yang sangat mempengaruhi aspek dinamika? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama adalah interaksi sosial dan yang kedua adalah perubahan sosial. Nah, dua hal itulah yang kemudian juga terjadi di dalam masyarakat desa dan mempengaruhi pola struktur sosial dalam masyarakat desa. Sehingga ketika Anda melihat bahwa dalam Desa Sri Mulyo tadi sudah terjadi perubahan dalam mekanisme layanan dari pemerintah desa ke masyarakat desa, itu disebabkan karena sekarang sudah adanya perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga itulah yang dikatakan aspek dinamika sosial dalam masyarakat. Lebih jauh lagi terkait dengan aspek dinamika atau perkembangan masyarakat desa akan kita bahas pada bab berikutnya. Baiklah para mahasiswa, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan struktur sosial desa. Tentu kalian sudah mendapatkan beberapa inspirasi, beberapa pengalaman terkait dari apa yang kemudian kita diskusikan bersama dan tadi apa yang kalian lihat dalam video profil dari Desa Sri Mulyo. Setelah ini, silahkan teman-teman semuanya secara berkelompok Anda silakan mengidentifikasi terkait dengan struktur sosial pedesaan di desa-desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu, desa-desa di DIY memiliki karakteristik dan keragaman struktur sosial yang berbeda-beda. Nah,
Kerjakan secara berkelompok dan kemudian ikuti panduan yang tertera di dalam formulir. Baik, para mahasiswa semuanya, cukup di sini saja untuk video kali ini. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Kita besok akan berbicara atau berdiskusi terkait dengan kebijakan desa dan perkembangan desa. Pada kesempatan kali ini, saya berada di dalam situasi pedesaan yang tentunya juga membawa inspirasi bagi kita semuanya, yang mana bahwa seperti inilah realitas yang kemudian ada di